iPhone 12 mini. Ya, ini adalah iPhone yang udah saya pakai sekitar 4 atau 5 bulanan ke belakang, dan ini jadi daily driver saya. Cuman beberapa waktu ke belakang saya merasa si iPhone 12 mini ini cukup kecil buat saya ternyata ya. Dan waktu itu saya pernah bikin konten di TikTok, itu sampai ada yang komen gitu, ini iPhone-nya yang kekecilan atau tangannya yang kegedean. Lalu setelah itu saya pernah nyobain iPhone XR, yang mana iPhone XR menurut saya masih cukup kegedean dengan 6,1 inch, rasio layarnya kan 18:9, cukup lebar di tangan saya, masih kurang nyaman, dan akhirnya saya jual kembali si iPhone XR-nya. Lalu hari ini saya ada beli satu buah iPhone yang punya ukuran lebih kurang di tengah-tengah antara iPhone XR dan juga iPhone 12 mini. Ya, kalian bisa tebak lah ya ini iPhone apa. Oh ya, ini iPhone saya beli second di harga 5,6 juta kalau nggak salah. Dapat cashback lagi dari Tokopedia. Nanti untuk detailnya kalian bisa lihat aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan karena ini second, jadi kita sambil buka aja, dan saya bikin video unboxing ini untuk ngetes dan lihat bagaimana sih kondisi dari si iPhone yang saya beli ini. Ini sambil saya buka aja ya. Oh ya, setelah melakukan beberapa penyesuaian, ternyata saya cukup nyaman menggunakan iPhone meskipun dengan harus tetap sih didampingin dengan Android untuk mendapatkan sebuah fleksibilitas. Tapi untuk tingkat kenyamanan iPhone menurut saya udah oke banget untuk dipakai sehari-hari. Oke, kita buka aja. Iya, ini isi kotaknya bisa kelihatan ya dari depan. Ini adalah iPhone, nggak ada tulisannya di sini. iPhone XS Space Gray 64 GB. Seperti biasa, ini adalah kalau iPhone Inter, udah pasti ini adalah box KW ya. Ini sambil kita buka dulu, kita akan lihat isi paket dari iPhone XS yang KW ini seperti apa. Ya, ini kotaknya tulisannya seperti ini ya, KW lah ini juga, ini biasa, bisa dibikin murah. Terus di dalamnya kita lihat ini ada dapat charger, satu buah charger KW juga, tapi secara fisik ini lumayan oke ya untuk skala charger KW, masih cukup tebal bahannya. Saya pernah nemu yang lebih parah dibanding ini. Terus ini dapat headset juga, yang pasti ini headset KW, dan kabel data Foxconn yang kelihatannya sih bagus sih dari fisiknya. Nanti kita bakal coba tes ya. Terus kita coba langsung beralih ke si iPhone-nya aja. Ya, ini si iPhone XS-nya seperti ini. Dari pemeriksaan fisik ada beberapa lecet yang saya temui. Ini diantaranya di bagian dekat switch mute ini ada sedikit lecet. Terus di bagian atas ini ada sedikit lecet juga. Ya, namanya second, ini wajar ya. Untuk di bagian bawah ini lumayan oke, mulus. Untuk di bagian belakang seperti ini. Di bagian belakang cukup mulus ya. Oh, di sini ada sedikit lecet di bagian bump kameranya. Tapi overall saya cukup oke, cukup suka dengan kondisi second yang seperti ini. Artinya masih ada goresan. Kalau masih ada goresan, saya masih percaya bahwa ini adalah barang second. Justru yang benar-benar 100% mulus itu saya nggak percaya. Untuk secara ukuran ini seperti ini ya. Kita bisa lihat di tengah-tengah. Oh, baterainya habis. Ini saya coba cas dulu ya. Ini secara ukuran dia tengah-tengah seperti ini, dan warna hitamnya pun berbeda. Karena ini warnanya cenderung dinamain warna grey. Jadi abu kehitaman, sementara ini warna hitam. Oke, untuk fisiknya seperti ini bakal saya cas dulu, nanti habis itu kita coba langsung ke impresi pertama saya tentang si iPhone XS ini. Ya, impresi pertama saya tentang iPhone XS yang saya dapat ini secara fisik overall mulus ya. Tapi memang ada beberapa titik dent. Ya, namanya handphone second, jadi wajar aja ada beberapa titik dent. Dan justru kalau kalian beli iPhone second dengan kondisi 100% like new, justru itu harus dikhawatirkan. Apakah iPhone yang kalian dapat itu
udah diganti-ganti tuh secara fisiknya, apakah itu bezelnya diganti atau kaca depan belakangnya diganti. Dan untuk yang saya dapat ini saya hitung ada 1, 2, 3 dan ada 4 titik den. Ya, overall it's okay lah, saya nggak ada masalah dengan ini. Terus secara fisik iPhone XS ini menurut saya cukup enak, cukup handy dipegang. Terus untuk bagian pinggirnya yang masih melengkung, secara preferensi pribadi saya masih lebih suka dengan model yang ngotak seperti iPhone 12 series. Menurut saya lebih enak dan handy aja untuk dipegang dibandingkan dengan yang melengkung seperti ini, dan overall jadi kerasa lebih compact aja gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada masalah dengan si bodinya ini. Terus untuk dari bagian belakang yang entah kenapa sedikit mengganggu mata saya adalah logo Apple-nya yang agak ke atas gitu. Kayaknya lebih enak aja ngelihat kalau logo Apple-nya tuh seperti iPhone 12 series yang ada di tengah. But ya sudahlah, overall oke. Terus untuk bagian depan ternyata sebelum ini kan saya pakai iPhone XR. Untuk bezelnya itu masih terasa tebel ya ternyata. Tapi untuk iPhone XS ini udah lumayan cukup tipis, mirip dengan iPhone 12 series. So, untuk bagian depan ini udah kelihatan oke banget. Ditambah lagi layarnya yang tajam, terus reproduksi warnanya yang bagus. Ya, menurut saya ini salah satu iPhone yang saat ini di harga 5 jutaan ini menarik banget buat dimiliki. Dibandingkan dengan iPhone XR kemarin, overall secara fisik saya lebih suka dengan si iPhone XS ini. Dan ini untuk yang unit saya beli adalah di ukuran atau di memori 64GB. Dan tadi juga udah sempat, selain pemeriksaan fisik, saya juga udah coba untuk tes di 3U Tools. Dan anehnya, ya ini anehnya ya, baterai health-nya adalah 100%. Dan juga ngecas cycle charge-nya ada di 2 kali. So, udah pasti ini kemungkinannya ada 2. Yang pertama adalah baterainya pernah diganti. Tapi kalau baterai pernah diganti, saya udah coba lihat sekeliling dari iPhone ini, benar-benar saya perhatikan tidak ada sisa-sisa dari lem yang tertinggal. Atau opsi kedua adalah 3U Tools-nya udah dimodifikasi, atau ya istilahnya dimanipulasi lah. Jadi seolah-olah baterainya tuh 100% kembali. Dan ya, untuk urusan baterai di iPhone second ini saya nggak punya ekspektasi banyak. Dan kebetulan pas kemarin di XR saya dapat unit yang bisa dibilang cukup bagus ya, original, meskipun ada beberapa lecet. Dan baterai health-nya saat itu ada di 86 atau 89%. Dan waktu itu cycle charge-nya ada di 300 sampai 500 kali, which is itu normal untuk iPhone berusia 2 tahunan. Dan pas di iPhone XS ini, untuk iPhone yang berusia masuk di tahun ketiga, menurut saya itu hal yang tidak wajar. Tapi ya udah, saya nggak berekspektasi banyak. Mudah-mudahan baterainya masih baterai original, dan untuk battery health yang aslinya pun nggak jauh-jauh amat dari 90%-an. Saya harapan ada di sekitar ya 90% itu udah mentok. Kalau 100% ya itu mustahil. Dan ya itu dari impresi awal saya tentang si iPhone XS ini. Untuk saya pakai sebagai daily driver saya, pengganti dari iPhone 12 mini. Untuk yang nanya iPhone 12 mininya bakal dijual apa enggak, sementara masih di keep dulu, mungkin akan dipakai oleh istri saya. Dan saya bakal coba pakai iPhone XS ini beberapa bulan ke depan. Kira-kira apakah iPhone XS yang saya pakai ini akan mengalami masalah-masalah? Ya, semoga aja enggak ya. Semoga aja iPhone XS yang saya dapat ini benar-benar bagus. Mungkin ya urusan baterai saya nggak terlalu pusingin, tapi overall untuk fungsi yang lain saya juga udah tes. Semua berjalan dengan mulus. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silahkan drop aja di kolom komentar di bawah. Dan segini aja video untuk kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.